always told me that he wouldn't be around forever to protect me. My father taught me how to fight. He told me that the only person I could ever... Film ini dimulai dengan seorang gadis remaja bernama Eva yang kala itu harus menyaksikan sang ayah tewas tepat di hadapan matanya saat mencoba mengusir dua orang perampok yang telah memasuki rumah. Tak ingin berdiam diri begitu saja, Eva pun dengan sigap segera mengambil senjata sang ayah. Lalu kemudian langsung menghabisi dua perampok tersebut tanpa ada rasa takut sedikit pun. Never. 12 tahun kemudian, kini Eva pun sudah tumbuh menjadi wanita cantik bertubuh kekar. Yang secara kebetulan hari itu ia akan melangsungkan acara pernikahannya dengan sang kekasih pilihan bernama Derek. Di mana momen sakral tersebut turut dihadiri oleh keluarga serta kerabat terdekat. Dan tentunya ikut merasakan kebahagiaan yang sama. You, Eva. To be my wife. To be my wife. Special moment in their lives. Setelah sah menjadi sepasang suami istri, Derek pun langsung mengajak Eva pergi ke Pulau Karibia untuk berbulan madu. Di sini mereka berdua akan tinggal di sebuah rumah klasik yang menjadi warisan dari sang kakek. I wish it could have mattered. Lanjut di malam harinya, kita akan diperkenalkan kepada teman lama Derek yang bernama Manny. Di mana rencananya Manny akan mengajak pergi pasangan baru ini untuk mencoba wahana flying fox terbaik di Pulau Karibia pada esok harinya. Namun sebelum itu ia pun lebih dulu membawa Derek dan Eva menuju ke sebuah klub malam terkenal untuk bersenang-senang menghabiskan waktu malamnya. Rupanya kehadiran Eva di sana telah menarik perhatian seorang bos mafia yang cukup disegani bernama Big Diz. Bahkan saat itu ia pun langsung menghampiri Eva untuk mengajaknya menari, yang mana hal tersebut tentunya membuat Derek merasa risih dan menegur Big Diz secara baik-baik agar ia tak mengganggu istrinya. Relax. It's my girl back here. Come back to me, babe. Tak terima akan hal itu, Big Diz pun tiba-tiba memukul Derek yang sontak memancing kemarahan Eva hingga perkelahian pun tak bisa dihindari lagi. Dan di sini kita akan melihat bagaimana kebrutalan Eva saat dirinya benar-benar sudah merasa emosi. Sampai di mana Manny pun datang dan segera membawa pengantin baru ini untuk bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan di saat itulah Eva kembali mengingat kenangan masa lalunya bersama almarhum sang ayah. Diketahui kalau dari kecil Eva hanya tinggal berdua dengan sang ayah yang merupakan seorang kriminal, mempunyai banyak musuh yang tentunya akan ikut mengancam kehidupan Eva. Untuk itu sang ayah pun dengan keras mengajari Eva beberapa keahlian khusus sejak ia masih remaja, agar dirinya tumbuh menjadi wanita kuat, mampu bertahan hidup apabila sang ayah sudah tak bisa melindunginya. Sehingga wajar saja kalau tadi Eva bisa menghajar beberapa orang dengan mudah tanpa ada kesulitan sedikit pun. Don't trust anybody. Sementara untuk Big Diz sendiri, ia pun harus mendapat teguran keras dari sang pemilik klub, sekaligus orang yang sangat disegani juga di pulau ini bernama Silvio Lugo. Sea la última vez. ¿Estás escuchando? Te estoy diciendo, ya estoy... Keesokan paginya, Manny pun sudah menjemput pasangan baru ini untuk pergi menuju wahana flying fox sesuai janjinya semalam. Tampak mereka bertiga pun sangat menikmati aktivitasnya tersebut, didukung oleh suasana pegunungan yang begitu hijau menyegarkan mata. Dirasa kurang menantang, Manny pun kembali membujuk mereka berdua untuk mencoba wahana flying fox terpanjang sekaligus tertinggi yang ada di pulau ini. Dimulai dengan dirinya yang meluncur mulus tanpa ada hambatan sama sekali dan berhasil tiba sampai ujung. Namun berbeda dengan Derek yang justru malah mendapat masalah serius ketika dirinya berada tepat di tengah-tengah lintasan, di mana tali pengikat yang ia gunakan tampaknya sudah tak kuat untuk menahan beban tubuhnya. Hal tersebut jelas saja membuat Eva menjadi panik lantaran harus melihat sang suami dalam keadaan bahaya. Kala itu Manny pun langsung meluncur menghampiri Derek untuk mencoba menolong sebisa mungkin tanpa menggunakan alat bantuan. Namun karena sudah mulai kehabisan tenaga, Derek pun akhirnya harus terjatuh terjun bebas akibat tak kuat menahan beban tubuhnya sendiri lantaran kelelahan.
Eva yang panik meminta petugas yang bernama Jojo ini agar segera memanggil ambulan. Sementara dirinya langsung bergegas turun ke bawah menuju ke lokasi sang suami terjatuh. Dan tak butuh waktu lama ia pun berhasil menemukan Derek dalam keadaan tak bergerak dengan luka-luka yang cukup parah. Namun anehnya dua petugas ambulan yang akan membawa Derek tak mengizinkan Eva menemani sang suami di dalam mobil dan hanya diberi kartu nama alamat rumah sakit yang akan dituju. Untuk kemudian Eva pun mengikuti ambulan tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Di tengah perjalanan sempat terjadi insiden dengan pengendara lain. Meskipun tak berakibat fatal, tapi hal itu membuat Eva terlambat datang ke rumah sakitnya. Dan di sini mulai terjadi kejanggalan ketika si resepsionis mengatakan tak ada pasien baru yang bernama Derek. Padahal Eva sudah menunjukkan kartu nama rumah sakit tersebut beserta foto suaminya. Satu persatu kamar pasien ia cek dan memang tak menemukan ada Derek di sana. Bahkan saat itu ia pun sempat mencari ke beberapa rumah sakit terdekat untuk mencari keberadaan suaminya. Namun semuanya tampak kompak kalau mereka tak menerima pasien baru bernama Derek. Sampai akhirnya ia pun segera menuju ke kantor polisi untuk melaporkan suaminya yang menghilang secara tiba-tiba. Has Derek called you? Keesokan harinya keluarga Derek pun datang menemui Eva dan langsung Eva bawa ke kantor polisi untuk melaporkan kronologis kejadian. Di sini Eva pun menceritakan secara detail dari mulai Manny yang mengajaknya pergi ke wahana Flying Fox, serta dua petugas ambulan yang bersikeras melarang dirinya menemani sang suami di dalam ambulan, yang tentu saja menurutnya itu merupakan hal janggal. Mendengar itu polisi yang bernama Ramon pun menyampaikan sebuah fakta tentang beberapa perusahaan jasa ambulan yang menurutnya tak teratur dan selalu memanfaatkan situasi agar bisa mendapatkan lebih banyak cuan, terutama ketika menyangkut dengan turis Amerika yang dikenal sebagai wisatawan kaya raya. We should know something soon. I would say within the next. Then again, I could be wrong. Kejanggalan pun kembali terjadi ketika sang pemilik wahana Flying Fox ini mengaku kalau seharusnya tempat ini tutup saat terjadi insiden terjatuhnya Derek kemarin. Bahkan ia menambahkan jika dirinya tak mempunyai teman yang bernama Manny serta karyawan yang bernama Jojo. Namun kala itu Eva melihat Jojo yang tengah bekerja dan memaksanya agar mengatakan apa yang terjadi. Tapi anehnya di sini Jojo tampak gelagapan, ditambah ia pura-pura tak mengenal Eva yang tentu saja membuat Eva menjadi emosi. Kembali ke kantor polisi, di mana saat itu Ramon pun memperlihatkan video ketika Eva terlibat keributan dengan anak buah Big Dish di klub malam kemarin. Di sini ia pun menilai jika hilangnya Derek sepertinya ada hubungan dengan masalah Eva dengan Big Dish yang merupakan seorang mafia di pulau ini. Namun yang lebih membuat Eva menjadi kesal ketika Ramon mulai menyinggung tentang hubungan rumah tangganya bersama Derek dan status Eva yang merupakan penerima utama dari semua aset suaminya. Jadi secara tak langsung Ramon mulai menuduh kalau Eva sendirilah yang melakukan semua ini demi menguasai harta Derek. My husband, I will. Semenjak saat itulah Eva pun memutuskan untuk mencarinya seorang diri tanpa berharap lebih kepada pihak kepolisian, dimulai dengan memasang beberapa poster dan menanyai secara langsung kepada orang-orang di sekitarnya. Sekembalinya ke rumah, justru Eva pun malah harus merasakan sakit hati saat ayah Derek menyampaikan kecurigaannya kalau semua ini rencana Eva untuk menguasai hartanya. Mendengar hal tersebut, jelas Eva pun begitu marah dan menegaskan kalau dirinya sangat menyayangi Derek tanpa berharap apapun. I don't give a shit about your finances, Mr. Grant. Di keesokan harinya Eva pun mendatangi Jojo yang kala itu tengah bekerja dan langsung menariknya ke tengah lintasan untuk mulai diinterogasi. Di sini Jojo mengatakan kalau ia hanya disuruh diam oleh Manny dan bahkan yang menelpon ambulan pun adalah Manny bukan dirinya. Di mana bukti tersebut langsung ia tunjukkan kepada Ramon dan memintanya agar segera mencari Manny saat itu juga. Namun anehnya Ramon malah menyuruh anak buahnya untuk memborgol Eva hingga membuatnya refleks berontak. Dan di sini kita pun akan dibuat kesal oleh sikap Ramon yang justru dengan sengaja mengintimidasi Eva, di mana ia akan membawa Eva menuju ke Puerto Rico lantaran sudah tak ingin melihat Eva berada di pulau ini lagi. Dalam perjalanan menuju Puerto Rico, Eva dikawal oleh satu petugas kepolisian dengan tangan yang diborgol. Bahkan ketika dirinya pergi ke toilet untuk buang air kecil, petugas ini pun terus saja mengawasinya. Dan di sini Eva pun meminta si petugas tersebut untuk mengambilkan tisu serta membersihkan lubang pipisnya. Sampai inilah yang terjadi.
Setelah berenang cukup jauh, kini Eva pun sudah tiba di tepi pantai. Lalu kemudian masuk ke sebuah hotel terdekat dengan berpura-pura sebagai penghuni kamar, hanya untuk sekedar ikut mandi dan mengganti pakaiannya. Lanjut di malam harinya, ia pun sudah di klub malam untuk menemui Mani yang tampak sedang bersenang-senang bersama para wanita. Kebetulan saat itu Mani pergi ke toilet, di mana Eva pun langsung mengikutinya secara diam-diam untuk mencoba menginterogasinya. Di sini Mani mengatakan jika memang dirinya lah yang menghubungi ambulan. Tapi setelah ia mencoba untuk menghubunginya lagi, mereka bilang kalau sudah ada orang yang membawa Derek, dan Mani pun tadi beritahu siapakah orangnya. Lalu kemudian Eva menunjukkan sketsa 2 orang petugas ambulan yang ia curi dari kantor polisi. Dan ternyata menurut Mani mereka merupakan sindikat kriminal. Vamos a abrir la puerta que está ahí. Territorio, tierra sindicato. Hingga akhirnya Mani pun bersedia membantu Eva mencari kedua petugas ambulan tersebut dan lebih dulu membawa Eva ke rumahnya untuk beristirahat di sana. Rhonda, and we're gonna work together to find this guy. Di keesokan harinya, mereka berdua pun mulai melakukan pencarian 2 petugas ambulan ke sebuah lokasi tempat berkumpulnya para kriminal. Dan perlu diketahui jika kasus penculikan wisatawan Amerika memang sering terjadi di pulau ini, lantaran turis Amerika dianggap sebagai orang yang kaya raya. Dan hal tersebut tentunya menjadi target empuk bagi para sindikat kriminal untuk mendapatkan lebih banyak puni-puni dari uang hasil tebusan. Namun anehnya sampai sekarang Eva maupun keluarga Derek sendiri belum pernah sekalipun menerima telepon terkait uang tebusan. Tak lama kemudian, Eva melihat logo yang terdapat di sebuah brosur sabung ayam, di mana logo tersebut sama dengan gambar tato yang dimiliki oleh salah satu si petugas ambulan. Lantas mereka berdua pun segera menuju ke tempat sabung ayam yang ternyata tak jauh dari sana. Di sini Mani bertugas masuk ke dalam dan merekam setiap orang yang ada di arena tersebut. Sementara Eva sendiri menunggu di dalam mobil sambil menunggu kiriman rekaman video dari Mani. Namun justru Eva sendirilah yang melihat salah satu petugas ambulan yang kala itu hendak pergi bersama pasangannya. Lantas ia pun langsung segera mengikutinya saat itu juga dan meninggalkan Mani sendirian. Kemudian Eva pun berhenti di sebuah pemukiman yang merupakan sarang kriminal, hingga masuk ke dalam gang terpencil untuk terus mengikuti si petugas ambulan tersebut. Sampai tiba-tiba beruntung Eva pun bisa melumpuhkan si petugas ambulan ini yang menyerangnya secara tiba-tiba. Lalu kemudian langsung membawanya ke sebuah rumah kosong untuk mulai diinterogasi dengan cara menyiksanya. Lantaran tak kuat menahan rasa sakit, ia pun akhirnya mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Ia menyampaikan jika di tengah perjalanan membawa Derek, dirinya mendapat SMS dari seorang perempuan yang memintanya turun dari mobil. Dan di keesokan harinya ia didatangi oleh Omar atau si petugas ambulan yang satunya lagi untuk memintanya berhenti bekerja sambil memberikan sejumlah uang supaya dirinya tak ikut campur. Sehingga Eva pun disarankan agar lebih baik dirinya segera mencari Omar atau si petugas ambulan satu lagi sebagai orang terakhir yang membawa pergi suaminya Derek. How'd that work out for you? Sting your brother. He'll fucking kill you. Kemudian adegan pun langsung memperlihatkan ketika Omar mendatangi rumah kosong tempat Eva dan si petugas ambulan berada. Saat itu Eva pun langsung menyerang Omar secara tiba-tiba hingga terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Namun ternyata si Omar ini cukup kuat dan berhasil membuat Eva terpojok, sehingga Eva pun terpaksa menghabisinya saat itu juga tanpa mendapat informasi apapun. Akibat perbuatannya tersebut, justru Eva pun harus ditahan oleh pihak kepolisian dengan tuduhan yang cukup berat. Meskipun dirinya mencoba menjelaskan tentang keterlibatan 2 petugas ambulan atas hilangnya sang suami, namun Ramon tampaknya tak peduli dan tak mau mendengarkan apapun penjelasan Eva. Lalu meminta kedua orang anak buahnya agar segera membawa Eva ke kantor pusat untuk diinterogasi. We're not going to police headquarters, are we? Di tengah perjalanan Eva pun mulai merasa curiga lantaran kedua petugas polisi ini malah membawanya ke sebuah tempat sepi, bukan ke markas besar. Dan tak lama kemudian mereka pun berhenti di mana para polisi tersebut langsung menggali tanah yang membuat Eva semakin sadar kalau dirinya akan segera dieksekusi. Saat itu Eva pun terpaksa mematahkan tulang jempolnya agar bisa terlepas dari borgol. Hingga waktunya tiba, ia pun langsung menyerang dengan cepat ketika salah satu dari mereka mulai menghampirinya dan lanjut menghabisi si petugas tersisa dengan cara yang cukup mengerikan.
Dengan menggunakan telepon salah satu petugas, Eva pun menghubungi Ramon yang ternyata kini sudah menunggunya di kamar putri kecilnya. Dan sekarang Ramon pun sudah tak bisa berkutik lagi selain harus menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi jika sang anak ingin selamat. Di sini Ramon pun menyampaikan dengan jujur jika ia sengaja menutupi hilangnya Derek atas dasar berhutang budi kepada seorang dokter bernama Apilar yang beberapa tahun kebelakang pernah menyelamatkan nyawa sang anak. Kebetulan si dokter Apilar ini orang yang juga menangani operasi kaki Derek yang cukup parah, di mana saat itu si dokter telah melakukan kesalahan dengan tanpa sengaja menusuk arteri femoralisnya hingga menyebabkan Derek harus meninggal dunia. Hal tersebut tentu saja membuat si dokter menjadi panik sehingga meminta kepada Ramon untuk menutupi kasusnya agar klinik miliknya tidak ditutup, yaitu dengan cara seolah-olah Derek tak pernah sampai ke rumah sakit dan dianggap hilang tanpa jejak. He wanted to make it seem like he never made it to the clinic at all. Mendengar itu jelas saja Eva pun begitu sangat marah dan juga emosi. Apalagi mengingat saat Ramon hendak menghabisi Eva demi menutupi kebusukannya. Begitupun dengan Ramon sendiri yang sudah sadar kalau Eva tak akan pernah membiarkannya hidup. Untuk itu ia pun memohon kepada Eva agar jangan mengeksekusinya di hadapan sang anak. I'll make sure your wife finds you and not your kid. We can go to the bathroom. Selanjutnya ia pun kembali pulang ke rumah Mani dengan perasaan yang sudah hancur setelah mengetahui fakta kalau suami tercinta telah tiada. Namun meskipun begitu ia tak akan pernah berhenti begitu saja sampai di sini, di mana Eva akan merasa tenang jika dirinya sudah menghabisi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Di keesokan harinya Eva pun mulai melancarkan aksinya. Dimulai dengan menyekap si resepsionis sekaligus asistensi dokter sebagai orang pertama yang menutupi keberadaan Derek saat Eva datang ke rumah sakit. Dilanjut dengan menguntit si dokter Apilar yang kala itu hendak memasuki ruangan kerjanya, di mana Eva pun bisa dengan mudah menyekap si dokter tersebut dengan menutupi wajahnya menggunakan kantong kresek hingga ia kesulitan untuk bernapas. Espera, wait. You don't understand. Namun anehnya si dokter ini sama sekali tak mengerti apa yang Eva katakan, padahal sesuai dengan apa yang Ramon ceritakan kepadanya. Sampai di mana ia melihat kedatangan Silvio Lugo dengan para anak buahnya sambil membawa Derek di atas kursi roda yang ternyata masih hidup. Di sini ia pun mengatakan kalau dirinya akan membantu Eva agar suaminya selamat, asalkan Eva mampu menahan emosinya dan tetap tenang serta bisa mengikuti perintahnya. Kemudian mereka berdua pun menyambut kedatangan Silvio Lugo dengan Eva yang menyamar sebagai asisten barunya bernama Christy. Beruntung saat itu Silvio tak merasa curiga terhadap kehadiran Eva yang baru ia lihat, dan justru dirinya tampak tertarik kepada sosok Eva. Call me. Mereka pun lanjut menuju ke sebuah ruangan operasi di mana kita akan melihat Derek yang sudah berbaring di atas kasur dengan kondisi lemah tak berdaya, disusul oleh Silvio yang juga langsung segera berbaring di sebelahnya. Dan di sini barulah diketahui alasan kenapa Derek diculik, yaitu untuk melakukan transfusi sel induk sumsum tulang kepada Silvio yang menderita penyakit kanker langka. There you go. You go. Semua proses pun berjalan lancar tanpa terjadi masalah sedikit pun. Hingga tak lama kemudian Silvio merasakan ngantuk berat sekaligus membuat para anak buahnya mulai khawatir. Dan di saat itulah Eva segera mengambil pistolnya untuk kemudian mengancam mereka semua agar jangan bertindak macam-macam. You. I'm his wife. Lantas ia pun segera membawa suaminya tersebut untuk keluar dari rumah sakit ini. Namun tiba-tiba ia diserang oleh anak buah Silvio yang berusaha menghadangnya. Beruntung saat itu Eva pun mampu menumbangkan beberapa para anak buah Silvio untuk kemudian segera masuk ke dalam lift. Setibanya di luar, ia pun sempat mendapat serangan dari Silvio dan berhasil membuat ketua mafia ini terbakar. Di mana saat itu ia pun bisa dengan mudah menyandra Silvio untuk kemudian segera pergi dari sana dengan menggunakan sebuah mobil. Guys, suck. Of a donor whose tissues are perfect, man. Di tengah perjalanan Derek pun terpaksa menembak kaki Silvio lantaran ia terus saja mengoceh. Namun sialnya ia berhasil keluar dari mobil lalu kemudian naik mobil anak buahnya untuk terus mengejar Eva dan Derek. Sementara kini Eva dan Derek pun sudah tiba di tepi sungai dengan Mani yang sudah menunggunya di sana. Di sini mereka bertiga akan menyeberang sungai tersebut menggunakan sebuah rakit dengan bantuan para bocil yang akan menariknya. Meskipun sempat mendapat serangan dari Silvio dan para anak buahnya, namun untungnya mereka berhasil menyeberang dengan selamat.
Selanjutnya Manny pun membawa pasangan suami istri ini untuk bersembunyi di rumahnya. Tampak juga Silvio dan para anak buahnya yang sepertinya ia tahu kemana Manny akan pergi membawa Eva dan Derek. Di sini Silvio langsung mendatangi Manny dan memintanya agar ia memberitahu keberadaan Eva dan Derek. Begitupun dengan para anak buahnya yang ikut menggeledah semua rumah warga yang ada di sana. Sementara itu Eva mulai keluar dari tempat persembunyiannya dan berhasil melumpuhkan salah satu anak buah Silvio. Begitupun dengan Derek yang juga mampu menumbangkan musuh meskipun harus menahan rasa sakit di kaki. Di sisi lain, Silvio terus melakukan pencarian ke rumah warga. Meskipun para penghuni rumah tampak terlihat cuek dan memilih bungkam, dan justru dirinya semakin dibuat emosi ketika melihat para anak buahnya telah terkapar tak bernyawa. Hingga akhirnya ia pun berhasil menemukan Eva dan harus mendapatkan serangan secara tiba-tiba, di mana perkelahian antara mereka berdua malah menjadi tontonan para warga di sana. Saat itu Eva pun berhasil membuat Silvio tak berkutik dan langsung mengancamnya dengan menggunakan sebuah pisau. Disusul oleh kedatangan para polisi sambil menahan suaminya Derek. Dan tak lama kemudian muncul juga Big Dish yang langsung membuat semua orang di sana terdiam. Big Dish menyampaikan kalau dirinya sudah muak dengan kelompok Silvio yang gemar menculik para turis untuk mendapatkan uang tebusan, karena menurutnya hal tersebut dapat merusak citra pulau ini sekaligus berdampak pada bisnis miliknya yang mengandalkan para turis. Di sini ia pun meminta Eva agar ia menyerahkan pisau kepadanya dan menyuruh semua warga di sana untuk segera menutup matanya. Sampai inilah yang terjadi. Setelah menghabisi Silvio, Big Dish meminta agar para petugas kepolisian membiarkan Eva dan Derek pergi dari sana, sambil berjanji kalau dirinya akan membayar para polisi tersebut melebihi yang Silvio berikan sebelumnya. Di akhir cerita kini Eva dan Derek pun harus berpisah dengan Manny, di mana Manny sudah menyuruh temannya untuk mengantar pasangan suami istri ini pergi ke Puerto Rico sebelum nantinya pulang ke Amerika. Dan film pun tamat.